Saudara-saudara, apakah Anda mengerti siapa pencetus ide pembuatan lambang negara Republik Indonesia ini? Kini kami akan menceritakan tentang siapa pencetus yang mempunyai ide tersebut. Salah satu putra daerah asal Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah yang mengukir bangsa Indonesia. Sampai saat ini tak akan terlupakan, namun jarang orang yang mengetahui dan orang belum tahu asal-usulnya siapa yang mempunyai ide, aspirasi, pembuat pertama lambang negara kita, burung Garuda. Inilah yang membawa nama harum daerah Pontianak, Kalimantan Barat. Beliau salah satunya putra sulung dari Pangeran Syarif Max Yusuf Al-Qadri dengan pasangan Ibu Seka Jamilah. Dikaruniai yaitu punya anak bernama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, putra keenam Kesultanan Pontianak, atau dikenal dengan nama Sultan Hamid II. Beliaunya lahir pada tanggal 12/1913 di Kesultanan Pontianak. Kemudian beliau meninggal pada tanggal 30/1978 di Jakarta. Syarif Abdul Hamid Al-Qadri ini terkenal dengan nama Sultan Hamid II, masih mengalir darah keturunan Arab Indonesia. Ketika umur 12, beliaunya diasuh oleh ibu angkatnya, yaitu asal Skotlandia yang bernama Salome Catherine Fox, dan rekan ekspatria asal Inggris, Edith Curtis. Salome Fox adalah adik dari kepala sebuah firma perdagangan Inggris yang berbasis di Singapura, di bawah asuhan mereka. Sehingga Sultan Hamid II sangat fasih sekali dengan bahasa Inggris. Kemudian Salome Fox meninggal dunia pada tahun 1933. Akan tetapi Sultan Hamid II masih tetap berhubungan dengan rekannya Curtis. Sultan Hamid II kemudian menempuh pendidikan ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan di Bandung. HBS di Bandung 1 tahun, THS di Bandung tidak tamat. Kemudian di KMA di Breda, Belanda, sehingga tamat. Beliaunya meraih pangkat letnan. Pada Kesatuan Tentara Hindia Belanda saat itu lulus pada tahun 1937 dan dilantik menjadi perwira kenil berpangkat letnan 2. Dalam karir militernya pernah tugas di daerah seperti di Malang, di Bandung, di Balikpapan, dan di berbagai daerah di Pulau Jawa. Sultan Hamid II ini kemudian meminang salah satu putri Belanda kelahiran Surabaya dan dikaruniai 2 anak. Akan tetapi kedua anaknya sampai saat ini masih di Belanda. Kemudian diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Menteri Zolder Portofolio. Disitulah Sultan Hamid II diperintah Presiden Soekarno dengan Muhammad Yamin supaya merancang gambar lambang negara kita. Di bawah koordinator Menteri Negara Zolder Porto Sultan Hamid II pada tanggal 10 Januari 1950 ini menyusun panitia teknis, yaitu sebagai berikut. Ketua Muhammad Yamin, beranggotakan Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pelaupasi, Muhammad Nasir, dan Raden Mas Purbacaraka.
Tugasnya yaitu menyeleksi usulan-usulan dan rancangan lambang negara nantinya untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Setelah Muhammad Yamin dan Sultan Hamid II merancang lambang-lambang negara tersebut, kemudian diajukan kepada Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Ternyata yang disetujui adalah karya dari Sultan Hamid II sebelum diajukan ke DPR. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku dari Kabinet Menteri Priyono, pembuatan rencana lambang negara tersebut sebetulnya disayembarakan. Kemudian terpilihlah Sultan Hamid II, lambang negara tersebut dipilih. Sedangkan karya Muhammad Yamin tidak terpilih, dikarenakan masih merupakan sinar-sinar matahari ada di dalam gambar tersebut, sehingga seperti masih ada pengaruhnya dari Jepang. Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Hamid II kini berdialog untuk menyempurnakan lambang negara tersebut. Terjadilah kesepakatan bertiga. Ini merupakan kesepakatan yang sudah final, merubah pita putih di cengkraman Garuda, semula pita merah putih, kemudian diganti dengan pita putih dan ditambah tulisan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pada tanggal 8 Februari 1950, Partai Masyumi pada saat itu keberatan dengan lambang negara yang dibuat oleh Menteri Negara RIS Sultan Hamid II. Dinilai lambang tersebut ini mengandung mitologis karena burung Garuda dengan tangan dan kuku seperti manusia memegang perisai. Disitulah banyak aspirasi-aspirasi yang berkembang. Lambang negara tersebut kemudian disempurnakan oleh Sultan Hamid II sehingga tercipta bentuk Raja Wali menjadi Garuda Pancasila dan disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rencana tersebut kepada Kabinet RIS melalui Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. Lambang negara ini akhirnya diresmikan dalam sidang RIS, hasil karya dari Sultan Hamid II. Namun bentuknya tidak sama seperti sekarang. Kepalanya masih gundul, masih berbentuk kepala Raja Wali Garuda. Kata Agi Pringgodikdo, terbitan Departemen Pertahanan dan Keamanan di Pusat Sejarah ABRI. Kemudian gambar lambang negara tersebut disempurnakan lagi. Yang semula belum ada jambulnya di kepala dan kaki menghadap ke belakang ketika mencengkram pita putih juga diperbaiki atas masukan-masukan dari Presiden Soekarno. Setelah disempurnakan dan dapat didisposisi Presiden Soekarno pada tanggal 20 Maret 1950, lambang negara Republik Indonesia atas rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II secara resmi digunakan sampai saat ini. Kemudian Presiden Soekarno memanggil, memerintahkan dan memberikan pengarahan kepada pelukis istana, yaitu yang bernama Dullah, untuk melukis kembali lambang negara tersebut karya dari Sultan Hamid II. Pada tanggal 15 Februari 1950 sebetulnya sudah diperkenalkan secara umum lambang negara tersebut oleh Presiden Soekarno di Hotel Des Indes Jakarta
Inilah karya Menteri Negara RIS Sultan Hamid II yang digunakan sampai saat ini, yaitu lambang negara kita, burung Garuda.